my channel Kairunisa. Pokoknya intinya kembali lagi di YouTube kita, guys. Sudah lama kita nggak buat video. Sudah lama, terakhir itu kita upload video yang belakang Padang. Ya, Yes, itu pun kita sebelum syutingnya itu sebelum COVID-19. Sudah lama banget tuh. Sebelum pandemi. Ya, guys. 19. Yeay, hari ini kita mau ngapain sih, Tar? Hari ini kita mau menceritakan, Apa yang mau dicerita-ceritain? Jangan cerita-cerita yang lain. tidak, yang pastinya bukan menceritakan kisah hidup lo, gitu Wah. kan. Kita mau menceritakan sebuah Kon yang ada di Batam dan terkenal banget. dan menjadikan lambang dari kota Batam itu sendiri, guys. Ayo, yang tahu komen dulu. Komen, yes. Udah komen? Udah. Oke. Kasih tahu, Tar. Apa itu, Tar? Jadi kita akan menceritakan tentang Jembatan Barelang. atau yang ada juga sebagian orang yang nyebutnya itu jembatannya Pak Habibie. Ya, mengolah Batam itu kan Pak Habibie Iya. gitu. Sampai sekarang juga, sampai almarhum udah nggak ada, masih ada kan itu ya? Apartemen yang dibangun dia itu kan. Itu jadi ikon terbesar juga kayaknya nanti itu kan. Apartemen terbesar itu. Dan apartemen tertinggi, terbesar dan mungkin terlengkap yang ada di Batam ini nanti. Karena di situ nanti kalau nggak salah nih ya, karena nanti di situ ada rumah sakitnya, ada mallnya gitu. Itu yang Beliau saya tuh meninggalkan segitu banyak ini ya, banyak Iya. kesan untuk kita, walaupun dia udah nggak ada tapi tetap ada karyanya yang kita bisa inget terus gitu, bukan cuma jembatan Barelangnya aja. Dan yang kita tahu nih ya, yang saya tahu jembatan Barelang itu juga memang dia bangun melalui apa insinyur-insinyur yang ada di Indonesia. Dia nggak pakai tenaga dari luar negeri ya, memang khusus tenaga anak bangsa, geng, anak bangsa. Dari jembatan 1 dan sampai jembatan 6. Yes. Yang belum pernah ke Batam harus tahu ini dan harus nonton supaya kalian bisa tahu ada apa di jembatan 1, jembatan 2, 3, 4, dan 5, dan 6. Oke guys, sebelum kami menjelaskan dari A sampai Z, kalian tahu nggak sih kepanjangan dari Barelang itu sendiri apa? Anak Medan tahu nggak? Anak Medan. Anak Ya, Medan guys. tahu nggak? Anak Medan Ja- tahu nggak? Jadi guys, Barelang Barelang itu itu adalah Ba. kepanjangan dari Ba-nya itu adalah Batam, Re, Re-nya itu Pulau Rempang, Lang. dan Lang-nya itu adalah Pulau Galang, lah guys. Yes, jadi Barelang itu adalah Batam, Rempang, Galang. Yes, betul sekali. Kita mulai aja, oke guys? Kita mulai dari jembatan pertama. Jembatan pertama. Yes. Number 1. Orang-orang itu lebih kenal dengan jembatan 1. Jembatan 1 karena memang dia jembatan yang pertama. Tapi sebenarnya ada nama lain dari selain jembatan 1 itu, namanya tuh Tengku Fisabilillah. Nah, itu nama aslinya, nama sebenarnya adalah jembatan Tengku Fisabilillah. Jembatan 1 itu guys, itu diambil namanya dari Raja yang di Pertuan Muda Riau Lingga Johor Pahang. Itu nama raja ya, Fisabilillah itu nama raja guys. Jembatan 1 ini jembatan yang paling gede, paling gede, paling bagus, paling cantik, Dan paling banyak. konstruksinya itu bagus, konstruksinya Keren itu banget. Nanti kita akan tampilin gambarnya ya guys. Biar kalian tahu dan kepengen ke Batam, pengen lihat secara langsung sebesar apa jembatan Barelang, jembatan Tengku Fisabilillah. Yes. Dia aja yang ngomong itu ya, aku soalnya belepotan kalau ngomong itu guys. Oke. Jadi jembatan ini Oh, guys, dia tuh dari Batam ke Pulau Tontong. Kita sendiri belum pernah sih ke Pulau Tontong itu ya. Ngelihat, aku pun kayak agak asing namanya Pulau Tonton. Kalau kayak Sebao, apa ya? Toko itu masih ya masih ini. Karena di pulau-pulau itu kan ada pantainya yang sering kita ini, jadi makanya kita lebih inilah dengarnya. Iya. Tapi kalau Pulau Tonton Tonton ini aku belum pernah denger sih. Belum pernah kesana soalnya. nanti kita coba ke sana ya guys. Oke, doain ya. Dia ini punya tipe apa tadi? Itu aku sih lupa. Dia punya Tipe konstruksinya itu tipe kabel Stayet. stayet gitu lah. Pokoknya jadi dia modelnya itu kayak Kayak hampir kayak jembatan Ampera gak sih?
Beda ya? Beda jembatan Beda. Ampera lurus aja nggak sih? Belum pernah. Belum pernah ke sana aku. Jembatan satu itu bagus banget. Selain itu di jembatan satu itu bukan hanya kita bisa ngeliat jembatannya aja ya, kita kalau dari atas tuh langsung lihat laut ke bawah. Airnya itu jernih banget, sumpah. Gila, jernih. bagus banget. Kalau kalian mau foto-foto di situ, keren deh. Iya. Di situ ada juga sih yang nyediain jasa foto langsung jadi. Ada. Kalau aku nggak salah kan ada kan. Terus kalian tuh nggak perlu khawatir kalau misalnya pergi ke Barelang itu takut lapar, takut haus. Karena di situ juga ada orang Yang yang jualan, banyak yang punya ada- but-but gitu, but-but makanan dari sate padang, bakso. Yang terkenalnya itu sih jagung bakar. Bahkan di situ ada seafood loh. Iya, ada seafood juga. Ada seafood juga. Jadi kalian yang mau ngerasain masakan Melayu, Iya, yang benar. intinya masakan Melayu, seafoodnya di situ ada di jembatan satu itu. Selain orang pacaran, banyak juga keluarga-keluarga yang datang ya. Iya, Satu emang keluarga kira besar. pacaran Iya. aja yang ke sana. Waktu aku pacaran sering ke sana soalnya. Iya. Nah, pokoknya di situ memang kalau kita lagi liburan, lagi apa, memang paling enak di situ. Kita duduk di, sebenarnya sih boleh nggak sih duduk di jembatan di emperan Di itu? ujungnya itu. Oh, Di emperan itu. dulu setahu aku pasti bisa ya. Karena dulu banget kami sering. kami sering. Waktu kami masih zaman sekolah masih sering nongkrong sama teman-teman di pinggir-pinggir situ. Cuma kayaknya sekarang udah nggak boleh. Terus parkir mobil juga udah nggak boleh di situ kalau aku nggak salah. Sebenarnya sih mengganggu ya. Iya, memang mengganggu jalan. Heeh. Terus apa katanya ada parkir liar gitu. Oh, jadi parkir yang dikelola bukan sama pemerintah, Bukan pemerintah, iya. orang sendiri mungkin gitu kali. Selesai jembatan 1. Kita masuk ke masuk ke jembatan jembatan 2. Number 2. Apakah nama jembatan 2? Namanya adalah Narasinga. Narasinga bukan naga singa. Narasinga betul nggak sih? Iya, Narasinga. Narasinga bukan naga singa, geng. Di situ banyak orang mancing. Banyak orang mancing. Dan di jembatan 2 dulunya waktu saya masih zaman sekolah, di situ tempat orang anak-anak muda itu balap-balap motor gitu kan. Mereka kurang bijak memakai fasilitas yang dikasih sama pemerintah ya. Malah dipakai untuk balap-balap. Jembatan Narasinga ini diambil dari nama seorang panglima raja. Betul. Iya, namanya itu Indragiri Hulu. Merupakan Raja dari Indragiri Hulu. benar. Jembatan kedua ini jembatan Yang panjangnya 420 meter dan lebarnya sekitar 18. meter gitu. Itu jembatan 2 itu aja kayaknya udah besar ya, 420. Jembatan pertama jauh lebih besar kan, yang jauh lebih panjang. Dan menghubungkan antara Pulau Tonton dan Pulau Lipa. Oke. Dan jembatan kedua ini selesainya pada 31 Mei tahun 1997. Jembatan 2 ini memakan waktu cukup panjang nggak sih? 1000 hari lebih. Ya, 1300 hari. 1305 hari. Termasuk lama ya? 1305 hari, berapa tahun tuh? Iya, guys. Oke, selesai di jembatan 2, kita ke jembatan 3. Number 3. Next, jembatan 3. Jembatan 3 disebut juga sebagai jembatan Raja Ali Haji. Yes, Raja Ali Haji. Diambil dari nama seorang ulama, sejarawan, dan pujangga abad ke-19. Pujangga, hidup tanpa cinta bagai taman berbunga. Bukan itu ya guys, bukan itu. Jadi dari kerajaan Lingga guys itu. Riau juga ya. Raja Ali Haji ini juga merupakan cucu dari Raja Fisabilillah. yang jembatan pertama tadi. Ya, Oh, berarti Raja Ali Haji ini cucunya si Raja Fisabilillah. iya betul. Gitu. Yang terkenal karyanya itu Gurindam 12. Oh iya benar, itu terkenal banget. Hafal nggak kau? Kok katanya orang Batam, Pulau Asli Batam, Gurindam 12 nggak hafal, ngantuk lah. Jangan ikutin. Oke guys, terus lanjut. Next. Oke, dibangun pada PT Cipta Kontraktor
Mereka yang bangun ya. Insinyur gitu. PT Cipta Asli orang Indonesia insinyurnya guys. Namanya aja nama Indonesia. Oke, lanjut. Dia dibangunnya dia selesainya tahun berapa? Dia selesainya itu 31 Maret tahun 1996. Jadi duluan dia selesai dulu baru jembatan ketiga. Jembatan kedua. Jadi kan gini guys, jembatan itu kan dari tahun 1992 sampai 1998. 6 tahun kelar semuanya Gitu. Dan siapnya itu memakan waktu 901 hari. Lebih sedikit dibanding jembatan 2 tadi. Iya. Jembatan 2 itu 1305 hari. Kalau ini 900 lebih Iya, sedikit. guys. Yes. Oke, lanjut ke jembatan 4. Number 4. Jembatan 4 ini Diberi nama Sultan Zainal Abidin. iya, diambil dari nama pejuang dari Riau, guys. Nah, Riau sama Kepulauan Riau itu beda. Beda. Kalau kita Batam ini termasuk Riau. Kepulauan Riau. Iya. Kalau Riau tuh pekan nggak sih? Pekan gitu kan. Iya, Riau itu Baru. itunya Pekanbaru. Kalau Batam Pinang gitu kan. Iya. Lama kali nggak sekolah. Kalau Kepulauan Riau itu ibu kotanya Tanjung Pinang. Gitu. Yes. Oke, lanjut next. Jadi Dia ini sekaligus ulama ya, Sultan Iya. Zainal Abidin ini sekaligus ulama. Dia juga yang berhasil berjasa melawan Belanda. Belanda. Kita harus berterima kasih banget sama dia tuh, sama beliau. Terus guys, jembatan keempat ini dibangun di PT Waskita Waskita Karya. Karya yang dikerjakan 1328 hari. Bahkan lebih lama dong dari jembatan yang kedua ya kan. Dan selesainya di tanggal 31 Mei 1997. Jembatan ini menghubungkan antara Pulau Stoko dan Pulau Rempang. Nah, kalau Stoko masih sering dengar aku. Karena di Pulau Stoko itu guys, Banyak orang mancing. terus di situ ada kayak pantai-pantainya bagus-bagus gitu. Jadi kalian kalau memang mau cari pantai-pantai di jembatan 4 ya. Jembatan 4 Banyak kan? Banyak ada Yang tuh. melur itu di mana? Gak tahu deh jembatan berapa itu. Pokoknya Terus ada pantai Melayu, Melayu, ya kan. Nah, itu Vio-Vio. masalah jembatan 4 gak sih? Iya, 4, mungkin. jembatan 4 itu. Pokoknya di setiap jembatan kalau aku nggak salah ada pantainya. Iya. Tapi kurang paham juga nama pantai-pantainya apa aja guys. Oke, next kita ke jembatan 5. Number 5. Jembatan 5 ini diberi nama Jembatan Tuanku Tambusai. Ya, diambil dari nama pahlawan nasional di masa penjajahan Belanda juga guys. Terus jembatan 5 ini menghubungkan antara Rempang dan Galang. Oke. Dia dibangun sama PT Istaka Karya. Lama pengerjaannya itu 1257 hari dan selesainya di 25 Januari 1998. Oke. Jembatan kelima ini merupakan jembatan busur dengan konstruksi beton bertulang yang pertama di Indonesia pada zamannya ya. Pada zaman Dulu 1998. Mungkin sekarang udah banyak juga. tahu ya. Cuma kita aja nggak tahu. Oke. Terus di jembatan 5 ini ada apa aja sih kalau kau tahu? Pantai pasti ada dong. Oh, yang makan seafood itu apa sih? Jembatan 5 bukan? Yang gede itu yang ada resortnya. Apa sih namanya? RR gitu. Dan yang paling terkenal Junet, masa kok nggak tahu sih di jembatan 5? Oh yes, ada kampungnya Vietnam ya. Iya, dulunya itu tempat penampungan Iya, pengungsi pengungsi dari Vietnam. Dan di sana tuh juga kalau ada ininya ya, apa tuh?
sejarah-sejarahnya. Iya, Terus sejarah. banyak juga foto-foto pada almarhum pengungsi itu ya. Nanti kalau seandainya apa kita coba di video selanjutnya kita cari tahu tentang itu. Boleh. Kalian doain terus supaya kita bisa bikin video terus. Iya guys. Terus di kampung Vietnam itu kalau aku nggak salah tuh ada satu perahu ya. Perahu apa kapal sih tuh? Iya, kapal lah itu, kapal Tapi kayak kayu. kalau kita sih ngomongnya kapal pompong. Pompong, kayaknya pompong. Itu katanya kapal yang ngebawa para pengungsi itu ya dari Vietnam ke sini. Iya, dan ikonnya itu masih ada di situ. Sampai guys. sekarang masih terjaga dengan baik. Bekas penjaranya juga ada di Cuma situ. bekas penjaranya udah diganti sama ini. Rumah sakit yang COVID-19 itu loh. Iya, Apa jadi sih? kan rumah sakit itu namanya rumah sakit apa sih? Lupa aku namanya apa. Pokoknya dia tuh untuk yang udah Khusus untuk kena positif COVID-19 kan. jadi Di situ. ditempatkan di situ. Mm-mm. Jadi Cuma di seluruh kisahnya juga loh, Indonesia, Nggak seluruh Indonesia. Jadi- Batam aja. masa sih Iya, bukannya Batam, yang iya. di tempatnya di situ? Batam aja katanya. Oh gitu. Yang PDP itu kayaknya di Uncang. Di rusun. Terus Uncang. yang udah positif katanya itu udah langsung dibawa ke Galang gitu. Oke, next kita lanjut ke jembatan 6 yang terakhir. Number 6. Jembatan 6 ini juga disebut dengan jembatan Raja Kecil atau orang Melayu sih bilangnya Raja Kecil. Kecil itu artinya kecil. Yes. Diambil dari nama pendiri Kesultanan Siak. Iya, betul. Sri Indrapura, yaitu Sultan Abdul Jalil Rahmat Syai. Nah, disebut dengan Raja Kecil ya. Oh, Sultan itu disebutnya Raja Kecil gitu. Iya. Dia itu berasal dari Pagaruyung. Pagaruyung berarti Sumatera Barat. Iya kan? Pagaruyung Sumatera Barat. Menghubungkan jembatan itu tuh menghubungkan Pulau Galang dan Pulau Galang Baru. Dibangun oleh PT Bangun Cipta Kontraktor. Lama pengerjaannya itu 820 hari. Lebih singkat ya. Iya, dan selesainya pada tanggal 15 November 1990. Di ujungnya jembatan ini udah habis sampai situ aja mentok. Itu kita belum. Aku belum pernah sampai sana ujung jembatan Karena 6. sebenarnya itu jauh tuh dari jembatan 1 sampai ke ke 6 itu jauh. Kalau bisa sih kalian kalau seandainya mau liburan, kalian menggunakan mobil biar Iya. lebih aman. Karena kalau kalian menggunakan motor bisa sih bisa. Tapi kan takutnya entah bannya bocor atau apa. Tapi kalau naik mobil lebih aman lah. Dan gitu. nyaman, nggak hitam kena matahari. Iya guys. Yes. Udah? Udah sampai di sini dulu. Video kita udah sampai sini aja nih. Mm-mm. Udah sampai sini aja nih. Mm-mm. Buat lagi nak? Iya, nanti kita akan buat lagi. Next kita akan Jalan-jalan. Kita akan menceritakan atau Icon yang lain? atau kita mau jalan-jalan atau kita makan-makan. Makan-makan terus. Nggak apa-apa lah, Badan udah ke kanan terus. Lama-lama Oke bengkak. guys, tonton video kita ya guys sampai habis dari awal tadi sampai sekarang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Iya guys, dukung kita terus guys biar kita semangat. Yes. Selain Icon Barelang nanti kita akan review-review yang lain terus. Kita akan ceritain yang lainnya. Oke guys. Komen apa yang selanjutnya akan kita bahas. Oke guys. Bye. Bye. Salam.